Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Riko Andrianto dengan akhiran NIM 081, Prodi Pendidikan Geografi. Oke, pada siang hari ini kita akan membahas materi kelas 10 Geografi, yaitu hidrosfer. Sebelumnya, hidrosfer sendiri itu mempunyai pengertian yang dimana hidrosfer itu merupakan suatu lapisan air yang menyelimuti kerak bumi. Dan di dalam hidrosfer ini sendiri ada dua pengelompokan. Yang pertama yaitu ada perairan darat dan yang kedua ada perairan laut. Oke, next. Berikutnya ada siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi ini merupakan serangkaian tahapan yang dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Nah, seperti yang terlihat pada gambar di layar, itu merupakan siklus hidrologi, ya, di mana dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Seperti pada gambar di layar ya, itu proses siklus hidrologi. Yang pertama itu ada transportation. Nah, yang pertama itu ada condensation. Nah, condensation ini melalui transportation yang kemudian mengalir menuju ke daratan, dan condensation ini melalui beberapa proses sehingga terjadi lagi pemutaran hingga ke atmosfer lagi. Nah, itu yang dinamakan dengan siklus hidrologi. Oke, next berikutnya ada perairan darat. Nah, air tanah adalah air yang terdapat di bawah permukaan bumi. Di perairan tanah itu ada berapa macam ya? Yang seperti terlihat pada gambar ini ada sebuah macam lapisan air. Yang pertama itu ada lapisan tidak kedap air, seperti pada gambar itu ya. Jadi yang dimaksud dengan lapisan tidak kedap air itu lapisan yang dimana tidak bisa menyerap satu air. Yang kedua itu ada air tanah dangkal atau freatis. Nah, freatis ini biasa digunakan untuk sumur freatis. Sedangkan sumur freatis ini sendiri biasanya itu digunakan di suatu daerah perkampungan yang dimana di situ hanya 15 meter dari permukaan tanah. Dan berikutnya itu ada air tanah dalam atau artesis. Nah, air dalam artesis ini biasanya digunakan untuk sumur artesis atau sumur pengeboran. Ini biasanya digunakan pada suatu wilayah kota-kota untuk memenuhi pasokan air di suatu hotel-hotel tertentu. Nah, itu ya, jadi macam-macam air tanah. Dia ada air tanah dangkal dan ada air tanah dalam atau artesis. Faktor-faktor daya resap lapisan tanah terhadap air. Nah, jadi daya resap lapisan tanah itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada tingkat porositas tanah. Jadi tingkat porositas tanah itu mempengaruhi daya resap lapisan tanah terhadap air. Seperti pada gambar di layar itu ya. Nah, itu ada perbandingan antara suatu porositas tanah yang kanan dan antara porositas yang kiri. Yang dimana itu yang di sebelah kanan itu merupakan tingkat porositas tanah yang meresap daya tanah lebih luas. Yang berikutnya ada kemiringan lereng. Nah, kemiringan lereng ini juga termasuk ke dalam faktor-faktor daya resap lapisan tanah terhadap air. Yang terakhir ada kelembapan tanah. Nah, kelembapan tanah ini juga termasuk ke dalam faktor daya resap lapisan tanah, di mana suatu kelembapan tanah itu juga sangat berpengaruh terhadap faktor-faktor daya resap lapisan tanah. Oke, next. Berikutnya ada jenis-jenis air tanah. Nah, air tanah itu sendiri juga ada beberapa jenis macam. Di antaranya yang pertama itu ada air tanah meteorik. Dan yang kedua ada air tanah tubir. Yang ketiga air tanah fosil.
Dan yang keempat ada air tanah magma. Dan yang terakhir ada air tanah folikular. Nah, ini beberapa macam jenis air tanah ya. Ada 5 macam jenis tanah. Dan biasanya jenis air tanah ini juga dipengaruhi oleh tingkat kedalaman suatu tanah. Nah, berikutnya ada manfaat air tanah. Nah, air tanah ini kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya ada mencuci, untuk mandi, dan untuk masak. Dan juga untuk minum. Berikutnya ada irigasi sawah. Air tanah ini tidak jarang ya kita temui pada aktivitas kita sehari-hari. Contohnya ada mencuci, untuk mandi, dan untuk memasak. Nah, untuk minum juga, dan ada manfaat air tanah ini digunakan sebagai irigasi sawah. Berikutnya ada sungai. Nah, sungai ini sendiri merupakan aliran air yang mengalir memanjang mulai dari hulu hingga ke hilir. Nah, sungai ini dapat kita temukan dalam lingkungan hidup kita masing-masing ya. Di masih banyak, kayak misalnya di desa gitu, kita masih banyak jumpai seperti sungai-sungai. Kalau di kota itu sudah jarang kita temui sungai. Nah, berikutnya ada daerah aliran sungai atau das. Nah, yang pertama itu ada aliran sungai yang memanjang. Nah, untuk daerah aliran sungai memanjang ini bisa dapat dilihat di gambar itu ya. Di sudah bercabang. Biasanya ini ditemukan di daerah hilir sungai ya. Yang kedua ada kipas. Nah, kipas itu jadi bercabang menjadi 2 jalur, dan di mana 2 jalur itu ada percabangan-percabangan lagi. Dan berikutnya ada melebar. Nah, melebar ini sudah banyak percabangan ya daerah aliran sungainya. Oke, berikutnya ada wilayah daerah aliran sungai atau das. Yang pertama itu ada hulu sungai. Nah, hulu sungai ini terletak di dataran tinggi dan lereng pegunungan. Di hulu sungai ini suatu pusat atau titik daerah aliran sungai ya, dapat kita jumpai di pelerengan atau pegunungan. Nah, yang berikutnya itu ada tengah sungai. Nah, tengah sungai ini terletak di dataran rendah yang landai dan kecepatan air semakin berkurang. Dan yang terakhir ada hilir sungai. Nah, hilir sungai ini banyak dijumpai kelokan-kelokan sungai, dan ujung sungai adalah danau atau laut. Nah, hilir sungai ini biasanya seperti yang sebelumnya itu tadi ya, sudah banyak mulai percabangan-percabangan era aliran sungai. Nah, itu dinamakan hilir sungai atau pucuk suatu daerah aliran sungai yang dimana sudah memiliki banyak percabangan. Oke, berikutnya ada manfaat sungai. Nah, manfaat sungai ini tidak jauh kita jumpai ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan yang pertama ada menampung air hujan, terus pembangkit tenaga listrik, tempat olahraga dan wisata, ekosistem, pengendali banjir, sumber kehidupan. Nah, itu salah satu manfaat sungai. Dia ada beberapa manfaat sungai. Nah, juga kalian sudah tidak awam lah sama sungai ini. Oke, next berikutnya klasifikasi danau. Nah, danau sendiri itu merupakan cekungan-cekungan permukaan bumi, baik itu yang terjadi akibat proses tektonisme, vulkanisme, ataupun proses lain yang lama-kelamaan terisi oleh air. Nah, di Pulau Jawa ini sendiri juga ada beberapa danau, ada macam-macam danau ya. Nah, itu merupakan cekungan-cekungan permukaan bumi. Itu terjadi akibat dari proses tektonisme, vulkanisme, ataupun proses lain yang lama-kelamaan terisi oleh air. Itu merupakan pengertian dari danau.
Berikutnya ada klasifikasi danau. Yang pertama itu ada danau tektonik yang terlihat pada contoh gambar di layar ini ya. Dan yang kedua ada danau glasial. Yang ketiga ada danau kars. Dan yang keempat ada danau vulkanik. Yang kelima ada danau tektovulkanik. Dan yang berikutnya ada danau buatan. Nah, untuk danau buatan ini biasanya eh, dibuat sendiri oleh manusia ya. Jadi terbentuknya danau ini diakibatkan oleh faktor manusia. Itu merupakan klasifikasi danau. Nah, berikutnya ada manfaat danau. Manfaat danau itu ada sumber air bersih, irigasi tanaman, PLTA, itu dan juga banyak lagi ya manfaat danau. Nah, berikutnya ada perairan laut. Nah, jadi yang kita bahas sebelumnya itu tadi ya, itu merupakan hidrosfer perairan darat. Nah, yang ini yang akan kita bahas ini merupakan hidrosfer perairan laut. Dan tadi ada dua pengklasifikasian. Di hidrosfer itu ada perairan darat dan perairan laut. Nah, untuk yang akan saya bahas pada berikutnya ini merupakan hidrosfer perairan laut. Oke, langsung ke materi. Sebelumnya, laut sendiri itu merupakan tubuh air asin yang sangat luas dan saling terhubung. Nah, terdiri dari laut dan samudra. Itu merupakan pengertian dari laut sendiri. Nah, berikutnya ada klasifikasi perairan laut. Nah, untuk klasifikasi perairan laut ini ada beberapa macam zona. Nah, untuk perairan laut ini dikelompokkan menjadi 4 zona. Yang pertama ada zona littoral, zona neartik, zona abisal, dan zona batial. Jadi zona littoral ini ya berada di antara garis air surut dan garis air pasang. Eh, Dapat kita lihat di layar itu ya, zona littoral ini berada di 0 meter di atas permukaan air laut. Nah, berikutnya ada zona neartik. Nah, di zona neartik ini berada di kedalaman 200 meter. Nah, berikutnya itu ada zona neartik. Nah, zona neartik ini terletak di 200 meter dari jarak antara zona littoral ke zona neritik. Nah, di dalam zona neritik ini, matahari itu masih dapat menembus dasar laut. Yang berikutnya ada zona abisal. Zona abisal ini merupakan zona yang terletak di kedalaman lebih dari 1.800 meter di atas permukaan air laut. Nah, ini biasanya kapal asing itu boleh masuk di daerah zona abisal ini, namun tidak untuk bersandar di zona abisal ini. Nah, yang terakhir ada zona batial. Nah, zona batial ini berada di kedalaman 1.800 di bawah permukaan laut. Oke, itu merupakan klasifikasi perairan air laut. Di perairan laut ini dapat kita simpulkan bahwa ada 4 zona. Yang pertama itu ada zona littoral, zona neartik, zona batial, dan zona abisal. Nah, itu merupakan klasifikasi perairan air laut. Oke, berikutnya ada morfologi dasar laut. Nah, morfologi dasar laut itu ada dasar samudra, lereng benua, dan landas kontinen. Dasar samudra ini ada gunung laut, gunung bawah laut, buyot, lubuk laut, palung laut, punggung laut, ambang laut. Nah, ini merupakan morfologi dasar laut. Nah, untuk penjelasannya akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, oke, di slide selanjutnya ini merupakan pembahasan dari materi sebelumnya, yaitu morfologi dasar laut. Nah, yang pertama itu dapat kita lihat ya. Nah, daratan ini berada di titik di mana di situ tidak ada permukaan, masih belum ada permukaan air laut. Nah, yang berikutnya ada pantai. Nah, pantai ini merupakan
garis antara permukaan air laut dengan daratan. Itu disebut dengan pantai. Yang berikutnya ada Pulau Gunung Api. Nah, Pulau Gunung Api itu dapat kita lihat seperti di gambar layar itu ya. Di dasar laut itu juga ada gunung api, jadi tidak di daratan, eh, tetapi juga di dasar laut ada pulau gunung api. Nah, berikutnya ada Patahan Tengah Samudra dan ada Abisal, Guyon, Palung Laut, Gunung Bawah Laut. Itu merupakan morfologi dasar laut. Oke, next. Nah, berikutnya ada batas-batas laut. Nah, untuk batas-batas laut ini ada tiga batas. Yang pertama ada batas laut teritorial, yang kedua batas landas kontinen, dan yang terakhir ZTE. Nah, oke, yang pertama batas laut teritorial. Nah, batas laut teritorial ini merupakan batas laut yang ditarik dari garis ujung pulau atau pantai terluar dengan jarak 12 mil ke lautan bebas. Nah, jadi batas laut teritorial ini merupakan batas laut yang ditarik dari pantai dengan jarak 12 mil ke lautan bebas. Di dapat kita lihat ya, merupakan contoh dari batas laut teritorial pada layar ini. Itu terdapat batas laut teritorial. Jadi dari pantai itu eh, jaraknya 200 mil ke lautan bebas. Nah, yang berikutnya ada batas landas kontinen. Nah, batas landas kontinen ini merupakan eksplorasi di perairan Indonesia dengan kedalaman 200 meter atau lebih. Di itu merupakan batas landas kontinen. Dan yang berikutnya ada ZEE. Nah, ZEE sendiri ini segala sumber daya alam yang berada di perairan Indonesia menjadi milik NKRI. Itu merupakan ZEE. Dapat kita lihat pada layar itu ya, zona ekonomi eksklusif. Oke, berikutnya manfaat laut. Nah, manfaat laut ini banyak sekali ya. Ini terdapat tiga contoh manfaat laut. Yang pertama itu ada penambangan lepas di dasar laut. Biasanya ada banyak kita jumpai atau di dasar laut itu ada penambangan lepas. Nah, yang berikutnya ada objek pariwisata. Nah, dengan keindahannya laut yang kita biasanya lihat itu bisa digunakan atau dimanfaatkan sebagai objek pariwisata dan itu juga sangat berpengaruh untuk perekonomian di masyarakat pesisir pantai. Nah, yang berikutnya ada budidaya tambak ikan laut. Ini juga laut berfungsi atau bermanfaat untuk budidaya tambak ikan laut dan untuk penghasilan masyarakat pantai sehari-hari. Nah, itu ya mungkin penjelasan atau pembahasan materi mengenai hidrosfer dan apabila ada salah kata atau kurang mengenakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya itu materi yang bisa saya sampaikan mengenai hidrosfer. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.